Halo guys, balik lagi sama gue, Hersa. Oke guys, kali ini gue mau share-share pengalaman aja sih. Soalnya dulu gue sempat juga nyobain stem cell atau bahasa Indonesianya sel punca. Nah, gue mau ngejelasin sedikit sih, apa sih itu si sel punca itu. Jadi, sel punca itu adalah sebuah sel dari tubuh kita yang diambil. Itu selnya dia belum berdiferensiasi dan mempunyai kemungkinan sangat tinggi untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel. Nah, si sel yang berdiferensiasi ini bisa untuk menyembuhkan atau meregenerasi sel-sel yang rusak pada bagian tubuh. Dari literasi yang gue baca, jadi si stem cell ini atau sel punca ini dia ada 3 cara buat diambil itu. Jadi pertama bisa ngambil dari sumsum tulang belakang, terus dari tali pusat atau tali ari lah kalau kita bilang gitu, terus sama dari darah tepi. Nah kebetulan yang gue coba untuk terapi stem cell ini diambil dari sumsum tulang belakang. Sebetulnya terapi stem cell yang dari sumsum tulang belakang itu kan terkenal dengan namanya transplantasi sel sumsum tulang belakang. Itu tuh udah banyak digunain sebelumnya untuk pengobatan kanker. Biasanya pengobatan untuk leukemia, terus limfoma, tapi jenisnya tertentu gitu, dan lain-lain lah. Jadi sebetulnya untuk pengobatan kanker itu hal tersebut tuh udah nggak asing lah gitu untuk pengobatan kanker. Nah sedangkan pada saat itu gue mencoba stem cell untuk pengobatan penyakit gagal ginjal. Nah, awal mula tahu stem cell dari mana sih? Nah, gue awal mula tahu stem cell itu dari browsing-browsing di internet dan juga sharing-sharing sih sama temen waktu itu yang satu tempat cuci darah sama gue. Nah, di sana gue browsing-browsing, tapi gue nemuin tuh pertama kali stem cell itu harus melakukan di Guangzhou Hospital waktu itu. Gue cari tahu segala macamnya. Akhirnya ternyata si Guangzhou Hospital ini punya salah satu representatif di Indonesia. Akhirnya gue coba datang ke Guangzhou Hospital itu yang ada di Jakarta, salah satu representatifnya. Gue tanya gimana sih pengobatan stem cell, apakah bisa buat gagal ginjal dan lain sebagainya. Singkat kata sih sebetulnya mereka bilang bahwa bisa untuk gagal ginjal pada saat itu. Cuman waktu itu gue sempat ngurungin niat karena masalah biaya dan yang kedua harus di luar negeri. Ya intinya sih masalah biaya sih sebetulnya, kalau udah biayanya mahal dan harus di luar negeri jadi costly banget lah pada saat itu. Akhirnya gue baca-baca lagi, ternyata waktu itu sempat nemu artikelnya tentang Pak Dahlan Iskan. Dia mencoba stem cell di Indonesia, tepatnya di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan Dr. Purwati. Nah, cari tahu tuh waktu itu artikelnya, akhirnya coba telepon ke Dr. Sutomo menanyakan tentang Dr. Purwati. Akhirnya kita bikin appointment. Udah gitu akhirnya gue terbang tuh ke Surabaya buat nanya, buat konsul lah apa bisa nggak kalau gue stem cell untuk penyakit yang gagal ginjal ini. Akhirnya gue cobalah tanya Dr. Purwati. Pertama konsul, terus akhirnya balik ke Bandung konsul lagi untuk yang kedua. Akhirnya setelah diobrolkan kelebihan dan kekurangannya dan lain sebagainya, akhirnya gue memutuskan untuk stem cell di Dr. Sutomo Surabaya. Proses stem cell yang gue jalanin pada saat itu, jadi pertama itu setelah konsultasi 2 kali kan, akhirnya gue flight ke Surabaya. Nah di Surabaya ini gue pertama kali itu diambil sumsum tulang belakangnya itu operasinya di Dr. Sutomo. Diambil berapa cc-nya gue kurang tahu, tapi kalau dari teori sih katanya sekitar 600 cc. Nah, jadi gue diambil sumsum tulang belakangnya. Nah, si sumsum tulang belakang ini dikembangkan lah di laboratorium sama Dr. Purwati. Jadi kan tadi kan sumsum tulang belakang itu atau kita sebut stem cell-nya itu ya. Nah, itu kan bisa berdiferensiasi gitu kan. Jadi sel belum berdiferensiasi yang kemungkinan berdiferensiasi bisa sangat tinggi. Nah, jadi si sel ini direkayasa bagaimana biar menyerupai dengan sel ginjal. Nah, akhirnya dibikinlah di lab itu. Kalau nggak salah itu dikembangkan hampir sekitar 280 juta sel deh. 280 juta sel. Udah gitu itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 3 minggu lah. Jadi setelah 3 minggu dari tim Dr. Purwati nelfon, kita flight lagi ke Surabaya. Nah,
pertama kali menyuntikkan si sumsum tulang belakang ini, pertama kali nggak di Dr. Sutomo, waktu itu pertama kali di Rumah Sakit Siloam. Nah di Rumah Sakit Siloam itu jadi operasinya dengan menyuntikkan, jadi dia kayak masukin alat gitu ke selangkangan gue, dia masukin alat. Nah katanya sih kalau gue nggak salah ya, ini tuh nanti alat ini tuh dideketin ke ginjal buat nyemprotin si stem cell itu langsung ke ginjalnya gitu. Jadi biar si stem cell ini sel-sel yang sudah dibentuk sesuai dengan sel ginjal itu dia nempel ke ginjal dan meregenerasi ginjal tersebut. Itu pertama kali gue ngelakuin stem cell. Nah, untuk yang kedua kalinya, kalau ini yang kedua kali dia agak beda untuk prosedur masukin stem cell ke dalam tubuh kita. Waktu itu dimasukinnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kita disuntikin, jadi dia kayak bikin infus gitu di tangan, dibikin infus, nanti disuntikin di infus tangan itu, si stem cell itu, sekitar 280 juta sel disuntikin ke tangan. Cuman waktu itu ada sedikit permasalahan sama gue, karena waktu itu kan gue udah rutin cuci darah waktu itu. Jadi masalahan yang pertama kali muncul adalah sel-sel baru yang disuntikin ke dalam tubuh gue itu kemungkinan besar dia tidak bisa berkembang, karena si sel yang masukin ke dalam tubuh dia kan nanti, gue beres dari Surabaya nih, gue cuci darah lagi kan di Bandung nih. Nah di Bandung, si darah yang baru dialirin sama si stem cell itu kecuci lagi, dia masuk ke mesin segala macam, disaring lagi. Jadi hampir tidak efektif pada saat itu, karena si stem cell itu kebuang lagi ke mesin cuci darah. Walaupun pada saat itu memang ada beberapa hasil positif yang gue rasain. Yang waktu pertama kali disuntikin itu memang kreatinin gue sempat turun. Dulu tuh kreatinnya sekitar 15, dia sempat turun ke 7. Cuman memang hanya beberapa saat, turunnya udah gitu nggak lama naik lagi si kreatinin itu ke 15 lagi. Akhirnya dicobain yang teknik kedua, ternyata ya karena gue udah rutin cuci darah, takutnya si stem cell ini jadinya percuma. Nah udah kayak gitu, akhirnya gue memutuskan untuk berhenti melakukan stem cell. Kalau untuk masalah harga si stem cell itu, sempat baca-baca juga di artikel. Waktu itu Pak Dahlan Iskan juga sempat stem cell sama Dr. Purwati juga, karena sebelum dia stem cell sama Dr. Purwati itu katanya biaya stem cell di Jerman itu bisa sampai 2,5 miliar sekali suntik. Terus kalau nggak salah di Guangzhou tuh sekitar ratusan juta harganya. Terus kalau yang sekarang dari artikel yang gue baca nih, itu tuh dihargain per satu selnya itu Rp1 sampai Rp1,5. Jadi kalau misalnya membutuhkan 280 juta sel, tinggal dikaliin aja kira-kira berapa yang harus dibayar. Nah, cuma pada saat itu kalau sama Dr. Purwati itu hitungannya termasuk murah. Bahkan dari artikel yang gue baca, dia bilang Dr. Purwati itu stem cellnya termurah di dunia. Jadi waktu itu range harganya itu sekitar 30 sampai 50 juta sekali suntik. Nah, karena Dr. Purwati ini murah dan udah banyak orang juga sih yang sembuh sama Dr. Purwati itu. Jadi dari beberapa artikel yang gue baca tuh waktu itu banyaknya kayak patah tulang itu tuh bisa disembuhin sama stem cell. Terus kayak orang yang punya ada masalah hati, kayak fungsi hatinya dia udah turun, di artikel yang sempat gue baca tuh dia diterapi sama stem cell itu dari 26% fungsi hatinya bisa naik sampai 56%. Untuk beberapa hal stem cell ini memang udah terbukti ya, maksudnya di luar untuk pengobatan kanker. Jadi kayak misalnya untuk patah tulang, bahkan mungkin katanya bisa untuk numbuhin rambut gitu segala macem. Terus bisa juga untuk hati dan lain sebagainya. Untuk ginjal mungkin kalau misalnya stadium awal mungkin dia bisa sembuh. Kayak misalnya kalau kreatininnya belum terlalu tinggi, terus dia masih bisa buang air kecil, terus dan lain sebagainya lah. Jadi masih di stadium awal. Kalau misalnya pengobatannya dengan terapi stem cell, kemungkinan bisa memperbaiki fungsi ginjal atau menaikkan fungsi ginjal tersebut. Itu menurut gua. Oke, mungkin segitu kira-kira dari gua mau ceritain tentang pengalaman gua melakukan stem cell. Gua mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah kata atau gua ada salah penyebutan, salah pengertian tentang stem cell atau lain sebagainya. Semuanya gua baca
dari literasi yang ada di internet, dan juga gue baca dari artikel-artikel koran. Oke, mungkin segitu dari gue. Makasih ya udah nonton. Dadah!